sangat suka menghina orang lain. Unyil, engkong, resuin, kacau. Unyil, udah kacau. Ada mantan menteri ikut ngomong-ngomong nasab, ya. Betina dari partai politik, anggota DPR, yuk kadal kebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara, ada satu tipe atau satu jenis orang yang hobinya atau kegemarannya menghina orang, menfitnah orang, mencaci maki orang, pendek kata yang jelek-jelek lah. Ada di sekitar kita, ambil contoh misalnya seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith ya. Dia ini kan orangnya seperti itu. Juga menghina, memfitnah, mencaci maki, tidak punya rasa empati. Ya, itu menurut ahli kejiwaan, itu memang ada sebabnya. Memang ada orang-orang jenis itu ada. Ya, ada. Dan dia sebetulnya korban itu. Tapi karena dia tidak menyadari dan tidak mau berusaha untuk menyembuhkan diri, akhirnya penyakit itu tambah tebal, dan terus bertambah tebal setiap harinya. Bawaannya kepengen menghina orang terus ya. Ayo kita lihat videonya. Kenapa ada orang yang sangat suka menghina orang lain? Unyil, engkong, resuin, kacau. Unyil, udah kacau. Ada mantan menteri ikut ngomong-ngomong nasab, ya. Betina dari partai politik, anggota DPR, yuk kadal kebon. Terhadap orang yang seperti ini, kamu nggak usah kesel, kamu nggak usah kecewa, kamu nggak usah benci. Kenapa? Orang yang suka menghina orang lain adalah orang yang nggak rela, nggak mau merasa jelek sendirian, merasa hina sendirian. Sehingga dia menghina orang lain, menjelekkan orang lain, supaya dia akhirnya punya teman yang sehina dia, teman yang sejelek dia. Ini bahasa mudahnya ya, agar dipahami orang awam. Sekarang saya pakai bahasa yang lebih mendalam, bahasa psikologinya. Orang yang suka menghina orang lain, rasa berharganya itu rusak. Dia nggak punya rasa berharga yang baik. Gambar dirinya nggak bagus. Dia merasa jelek. Dia merasa nggak berarti. Sehingga tanpa sadar, dia mau menciptakan suatu dunia yang juga mengalami hal serupa. Dia juga mau orang-orang lain merasa nggak berarti sama seperti dia. Dia juga mau orang-orang lain merasa nggak berharga sama seperti dia. Namun hal ini dia nggak ngeh. Ini semua adalah lika-liku di alam bawah sadar, dinamika di alam bawah sadar. Yang dia ngeh hanyalah, kok bawaannya pengen menghina orang lain ya. Namun yang sebenarnya terjadi di alam bawah sadar adalah, oke, kalau aku memang gak berarti, kalau aku memang gak berharga, aku mau orang-orang lain juga begitu, biar adil dunia ini. Mungkin kamu akan menyanggah, gak juga kok mas, aku merasa gak berarti, aku merasa gak berharga, tapi aku bisa menghargai orang lain. Nah gini loh, kan gak semua orang sekuat kamu, gak semua orang semulia kamu. Kamu terluka, kamu merasa nggak berarti, tapi kamu masih mampu menghargai, memberi arti pada orang lain. Kan ini orang yang sakti. Nggak semua orang hatinya sekuat kamu. Di dunia ini, jauh lebih banyak orang yang ketika terluka, ketika merasa nggak berharga, dia tanpa sadar mentransfer luka itu juga kepada orang lain. Bersyukurlah kita-kita ini yang walaupun tertatih-tatih dengan gambar diri yang nggak bagus, dengan rasa berharga yang kurang, namun kita masih bisa menyayangi, menghargai orang lain. Namun kita juga nggak bisa menuntut banyak pada orang-orang yang suka menghina, menjelekkan orang lain, nggak menghargai orang lain. Kasihan, mereka juga adalah korban dari hinaan. Mereka juga adalah korban dari rasa tidak berarti, terkoyaknya gambar diri. Ya mungkin orang tuanya waktu kecil sering memarahi dia, tidak adil padanya. Ya mungkin dalam dunia sekolah dia pernah dibully, dihancurkan harga dirinya. Banyak banget kisah-kisah pedih mereka yang kita nggak tahu, yang menorehkan kepahitan di hati mereka.
Baik demikian ya, semoga terhadap orang-orang yang zolim pada diri kita, orang-orang yang menghina, menjelekkan, kita bisa merasa kasihan sama mereka. Kalau mereka cukup bahagia, kalau mereka cukup merasa berarti, kalau gambar diri mereka cukup bagus, tentu saja mereka dengan mudah, dengan alamiah, bisa menghargai orang lain. Semoga hari demi hari kita semakin mengerti. Pengertian memudahkan hidup kita. Kita nggak mudah marah, nggak mudah kesel sama orang. Karena pengertian kita dalam, kebijaksanaan kita dalam.